Selamat sore teman-teman. Siang ini kami kedatangan seorang tamu istimewa, Bapak Ustadz Aib Saifullah. Selamat sore Pak Ustadz, apa kabar? Selamat sore Pak Anton. Alhamdulillah kabar baik. Semoga Pak Anton dan seluruh Bapak Ibu dimanapun ada juga selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, terima kasih. Pertama kali, Good Morning Indonesia with Poetry atau Selamat Pagi Indonesia bersama puisi ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya siang ini. Dan yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana ceritanya sampai studi di Mesir? Kan masih ada studi-studi Islam yang terkenal dan McGill di Kanada atau di Saudi Arabia. Bagaimana ceritanya? Apakah pepatah orang Indonesia mengatakan bahwa manusia merencanakan, Tuhan memutuskan? Bagaimana ceritanya? Tolong ceritakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Barakallah fiik. Betul sekali. Memang karena memang saya adalah di bidang agama, khususnya ilmu syariah. Rasanya hemat saya adalah yang lebih pas di sini adalah ke negara-negara Arab. Negara-negara Arab. Karena kita kajiannya dan mengkaji kitab-kitab yang tulis oleh para ulama yang berkaitan dengan bidang ilmu syariah, ilmu hukum Islam. Kemudian dari negara Arab ini saya berpikir ada beberapa pilihan, Saudi, Mesir, juga yang lainnya. Namun tentunya aroma ataupun nama Al-Azhar sudah sangat luar biasa, sehingga itu sebenarnya yang sejak kecil saya berkeinginan mudah-mudahan suatu saat bisa berangkat ke Al-Azhar. Meskipun secara ekonomi, karena saya dari kampung, dari Ciamis, tentunya rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin. Sampai akhirnya saat itu Alhamdulillah ada dari Departemen Agama membuat tes, siapa yang lulus dalam tes ini maka dia akan diberangkatkan ke Mesir untuk sekolah, untuk kuliah di sana, untuk ngambil S2. Itu saat itu tahun 2001, kurang lebih 2001 ketika menterinya Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Pak Agil Munawar. Ya, Nah, ini dibuka beasiswa S2 ke Mesir, ke Timur Tengah khususnya Mesir, apa namanya di seluruh Indonesia saat itu, yang di antara tempat pelaksanaan tesnya ada di UIN Jakarta. Saya ikut dan alhamdulillah lulus. ya, Jadi ya, begitu begitu ini alhamdulillah pas banget. Nah, itu ya, di antaranya, dan pas dapat bersyukur sekali karena memang itu juga merupakan niat atau keinginan saya sejak dari dahulu, sejak kecil. Mudah-mudahan ya. bisa berangkat ke Al-Azhar. Iya, iya. Kemudian yang berangkat tahun itu berapa orang yang lulus tes terus masuk terus ke Mesir berapa orang? Saat itu ada 17 orang Pak Anton. 17 Mhm. orang dari berbagai negara, berbagai daerah di Indonesia. Ada di Sulawesi, dari Lombok, dari Sumatera, Jambi, dari Jawa, dari mana-mana. Karena tesnya serentak seluruh Indonesia. Dan yang Iya. diambil hanya 17 orang. Betul. Mhm. Kemudian yang lulus sebagai apa master, kemudian doktor, kemudian mufti itu berapa orang yang selesai? Betul. Nah, ini memang ketika kita datang ke Mesir, dulu dari Departemen Agama dibilang, kalian datang, tinggal masuk, duduk, kuliah S2 langsung di Al-Azhar. Namun ternyata tidak seperti itu. Begitu kita masuk, ternyata harus mengurus berkas dari awal dan ada tes masuk lagi. Ada tes masuk lagi, tes bahasa Arab termasuk tes hafalan Al-Quran, saat itu 8 juz. 8 juz. Nah, ternyata dari 17 ini banyak juga yang tidak lulus. Ada beberapa yang tidak lulus sampai akhirnya tidak bisa masuk ke S2. Sampai sekarang yang selesai S2 mungkin satu, dua, tiga, yang S2 di Al-Azhar ya maksudnya, satu, dua, tiga, empat, lima, kemudian kurang lebih hanya 6 orang. 6 orang 6 orang. Mhm. yang sampai selesai S2. Mhm. Kurang lebih 6 orang. Nah, adapun yang sampai doktor, satu Dr. Muhammad Saifuddin, beliau di Jogja kalau tidak salah, atau di Universitas NU kalau tidak salah. Kemudian saya yang kedua, yang di Al-Azhar. Kemudian nanti yang ketiga sedang ada dari Palembang. Jadi kalau yang sampai S3-nya di Al-Azhar, bukan di yang lain, di Al-Azhar, itu baru 2 yang selesai. Baru dua Satu ya? Dr. Muhammad, baru 2 orang, Dr. Mhm. Muhammad Saifuddin dan saya. Dan ada satu Aha. lagi yang dari Palembang, tapi sekarang belum selesai, masih di Mesir, masih menyelesaikan S3-nya. Yang Mhm. lainnya Mhm. tidak melanjutkan sampai S3.
Iya, Hanya iya, 3 iya. orang insya Allah betul yang di Al Azhar betul. Iya, iya. Saya dengar bahwa Pak Ustadz juga dapat gelar mufti. Tolong ceritakan proses dan bagaimana eh, fungsi dari Betul. gelar mufti ini. Nah, ini betul sekali Pak Anton. Jadi saat itu di Mesir, di Darul Ifta Mesir itu kalau kita MUI-nya Mesir, Pusat Fatwa Mesir. Kan Darul Ifta Mesir ini adalah lembaga fatwa yang paling banyak diadopsi fatwa-fatwanya oleh muslimin di seluruh dunia. Jadi dalam sebuah survei dikatakan paling banyak orang-orang atau ulama-ulama di seluruh dunia ketika ingin mencari fatwa itu adalah mengambil dari fatwa-fatwa Darul Ifta Mesir, khususnya yang ada dalam apa namanya website juga yang lainnya. Nah, saya sejak dari awal memang karena bidang saya di usul fikih, metodologi pengkajian hukum Islam, bagaimana ingin mengetahui sebuah hukum, kenapa para ulama berbeda pendapat dikaji itu, rasanya sangat cocok sekali dengan masalah fatwa, karena masalah fatwa ini termasuk di antara bagian yang dikaji dalam kajian ilmu usul fikih. Nah, kemudian ada Darul Ifta Mesir membuka lowongan itu dan akhirnya saya masuk dan alhamdulillah setelah ada tes masuknya tulisan dan lisan dan disaring hanya 1 tahun itu dulu hanya 12 orang saja dari seluruh dunia yang ikut kecuali orang Mesir. Orang Mesir ada pendidikan fatwa khusus untuk orang Mesir, tapi untuk orang-orang selain Mesir, baik negara-negara Arab dari misalnya Aljazair, Maroko semuanya atau negara yang lain yang muslim, pokoknya seluruh dunia itu yang diambil kalau tidak salah itu 12 atau 16 orang. 12 atau 16 orang saja. Nah, saat itu saya memang sedang mencari judul untuk S3. Saya banyak ditolak sekali Pak Anton, beberapa kali mengajukan judul ditolak. Berapa belas kali judul. Saya menunggu itu 4 tahun lamanya untuk mencari judul S3 di Al Azhar. Nah, saya ketika sedang sambil mencari judul, pas ada pembukaan untuk pendidikan calon mufti selama 3 tahun. Jadi pendidikannya selama 3 tahun. Saya ikut tes, alhamdulillah lulus. Nah, sambil saya terus kuliah, sambil nyari judul tetap ditolak terus. Karena memang kuliah di pendidikan mufti ini tiap hari kita harus dan selama 3 tahun. Dan dikasih beasiswa meskipun kecil hanya untuk ongkos saja, tapi ada perhatian dan juga ini ada resmi dari pemerintah Mesir. Dan yang ngajar-ngajarnya adalah orang-orang luar biasa. Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar. Jadi ulama-ulama yang paling senior di Al-Azhar yang ngajar. Misalnya Mufti juga Ustaz Doktor, Profesor Doktor Ibrahim Syauqi Alam yang sekarang Mufti Mesir, beliau ngajar juga. Kemudian ada Profesor Doktor Muhammad Ra'fat Utsman, ini ulama terkenal juga, udah wafat juga ngajar. Di tokoh-tokoh luar biasa. Nah, kita belajar di sana. Kemudian selama 3 tahun, 2 tahun ini teori, pendalaman teori. Kemudian tahun terakhir, tahun ketiga, kita praktek memberikan fatwa. Kita mendampingi Aminul Fatwa namanya. Jadi fatwa-fatwa di bawah mufti, grand mufti, mufti kecil, kita dampingi beliau dalam memberikan fatwa kepada orang-orang Mesir yang bertanya. Tiap hari itu dalam 1 tahun. Jadi misalnya orang Mesir bertanya masalah ini, kita jawab. Nanti kalau betul, diokekan oleh guru kita yang di samping. Kalau salah, nanti ditambahkan oleh beliau. Nah, jadi prakteknya selama 1 tahun. Sampai akhirnya selesai 3 tahun itu. Pas selesai pendidikan calon mufti, alhamdulillah dapat sertifikat. Kemudian dipoto bersama mufti. Kemudian juga ada acara perpisahannya secara resmi dari pemerintahan Mesir melalui Darul Ifta-nya, dihadiri oleh para ulama juga dari ulama Mesir semuanya. Kemudian kita diberikan baju khusus, baju mufti, baju Al-Azhar. Jadi peci kita seperti ulama Al-Azhar, merah, putih, kemudian jubah itu. Cuma kita nggak memakainya karena nanti malah khawatir orang Indonesia. Kita biar yang biasa saja. Nah itu Pak Anton 3 tahun itu, alhamdulillah. Dan itu Pak Anton saya merasakan masya Allah nikmat luar biasa karena saya bisa langsung praktek berfatwa, menjawab pertanyaan orang Mesir tentang masalah perceraian, masalah waris, masalah ibadah, masalah semuanya, dan belajar banyak dari para ulama-ulama, guru-guru kami di Al-Azhar, khususnya di bagaimana sebuah fatwa itu keluar, apa yang harus diperhatikan dalam sebuah fatwa, kemudian bagaimana cara menjawab, apa kita marji dan rujukan, kemudian hal-hal yang lain sampai hal yang teknis dipelajari di dalamnya. Nah, itu Pak Anton.
Ya. Kemudian perbedaan-perbedaan apa yang ada antara tiga negara ini, Saudi Arabia, Mesir, dan Kanada, McGill itu ya, dalam menggali studi Islam? Nah, ini masing-masing tentunya Pak Anton, masing-masing ada kelebihan pastinya. Ada kelebihan dan tentunya ada kekurangan. Hemat saya, kalau Saudi Arabia, memang Masya Allah, kalau kita belajar di sana, tidak perlu lagi memikirkan masalah uang, karena beasiswanya full, besar. Dan kita bisa pulang kapan saja. Kemudian juga para ulamanya belajar, hanya hemat saya, di Saudi Arabia ini relatif yang kita kajinya lebih sempit. Misalnya mazhabnya tidak sebanyak yang dipelajari waktu di Mesir. Misalnya dibatasi hanya mazhab ini saja, pemikiran ini saja, atau 2-3 pemikiran saja, atau hanya dalam fikih masa 4 mazhab saja misalnya. Nah, sementara di Mesir itu kita belajar bahkan sampai 9 mazhab, termasuk kita mempelajari Syiah, fikih Syiah, kemudian fikih yang lainnya kita pelajari juga. Jadi artinya wawasannya hemat saya adalah lebih luas, lebih luas. Ditambah kalau di Mesir ini seseorang misalnya belajar mazhab Maliki, itu kita harus belajar kepada guru yang memang profesor dalam mazhab Maliki. Nggak bisa. Saya misalnya mazhab Syafi'i ngajar juga mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hanafi itu nggak boleh, nggak boleh. Karena kita nggak kompeten. Kompeten kita di mana? Ijazah kita mana? Jadi sertifikat kita di mana? Di mazhab Syafi'i. Berarti kita aja mazhab Syafi'i saja. Jangan ikut campur dengan mazhab yang lain. Nah, mazhab yang lain biarkan ulama yang lain yang mengajarkannya. Nah, ini enaknya di Al-Azhar demikian. Jadi kita belajar suatu ilmu langsung dari orang pakar di bidang itu. Karena kita kalau ingin pelajari satu mazhab itu perlu waktu lama sekali. Maka tidak mungkin kalau orang untuk zaman sekarang memahami 4 mazhab sekaligus dengan mendalam, tidak mungkin. Maka di Al-Azhar masih diabadikan demikian. Nah, di Saudi hal itu agak kurang. Bahkan di Saudi ini umumnya dulu kalau lihat sejarah, guru-guru yang mengajar atau bahkan yang membuat universitas di Saudi Arabia ini tidak sedikit dari mereka yang pendirinya itu hanyalah ulama-ulama Al-Azhar dulu dikirim ke sana. Karena Al-Azhar ini sampai sekarang masih mengirimkan para ulamanya ke seluruh dunia, ke Saudi, kemana-mana untuk mengajar. Nah ini, jadi di Mesir ini kita pelajari lebih kepada ke sana. Yang kedua, lingkungan juga. Kalau Saudi adalah relatif ekonomi kan lebih mapan, lebih luar biasa. Sementara di Al-Azhar di Mesir relatif ekonomi sangat sederhana. Nah ini hemat saya adalah sangat berpengaruh dengan keilmuan seseorang. Ya, karena kalau kehidupan nyaman dan lapang, maka fatwa pun akan sesuai dengan keadaan di sana. Tapi ketika di Mesir kita dengan beragam dengan keadaan demikian, fatwanya pun akan melihat kepada keadaan yang di sana. Dan ini sangat penting sekali di metodologinya, termasuk di Al-Azhar. Dan yang berikutnya adalah di Al-Azhar ini punya kelebihan dari segi kajian turos. Kita mempelajari nggak boleh kepada buku sekunder, harus ke primernya. Misalnya, saya mempelajari fikih Syafi'i langsung kepada kitab-kitab pokok induk dalam mazhab Syafi'i. Misalnya Minhajul Talibin dalam matanya. Kemudian syarahnya ini Hayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, atau Al-Majmu' misalnya. Nggak bisa kita melihat kepada, mohon maaf, misalnya buku-buku yang ditulis oleh ulama kontemporer. Harus langsung kepada kitab turasnya. Bahkan di Al-Azhar ini ada kajiannya 2 kalau setiap kita mempelajari satu bidang. Ada dirosah nasiyah namanya, ada dirosah maudhu'iyah. Dirosah nasiyah itu maksudnya kita mengkaji teks yang ditulis oleh ulama ratusan tahun yang lalu, kitab kuning langsung, memahami dengan benar. Kalau yang maudhu'iyah tematik itu yang dibuat oleh para doktor yang di bidangnya. Jadi kita mempelajari dua-duanya. Nah, saya di Saudi belum mendapatkan, ataupun kalau ada tidak seperti yang ada di Mesir. Nah, untuk Kanada, sepengetahuan saya memang luar biasa juga, khususnya dari segi metodologi di Kanada itu. Nah, di Al-Azhar untuk metodologi agak kurang, perlu kita kembangkan sendiri. Karena di Al-Azhar ini lebih sifatnya bagaimana kita memahami materi dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, sebenar mungkin. Nanti yang lainnya kemudian dikembangkan sendiri. Jadi metodologi agak kurang. Nah, mungkin di Kanada untuk dari segi kemampuan, atau bukan kemampuan, dari segi turasnya atau kajian nasiyah dan maudhu'iyah mungkin tidak seperti di Al-Azhar. Nah, itu sepengetahuan saya Pak Anton antara 3 lembaga penelitian tersebut. Ya. Kemudian tadi Pak Ustadz menyebutkan kitab kuning. Apa itu? Nah, kitab kuning ini kalau di Indonesia seringkali identik dengan kitab yang ditulis oleh para ulama dahulu kala ratusan tahun. Dia tidak ada barisnya Pak Anton. Orang bilang Arab gundul.
Dan kertasnya biasanya kuning. Biasanya kuning. Yang itu kalau membacanya perlu berhari-hari. Dalam satu baris, dua baris itu kadang kita perlu berhari-hari membacanya, memahami apa maksudnya. Nah, ini penting sekali karena untuk melatih kejelian kita dalam teks. Karena salah memahami, salah arti, dan salah hukum nanti berbahaya. Ya, harus dipahami dengan betul. Nah, itu kitab kuning itu kitab yang ditulis oleh para ulama ratusan tahun yang lalu, yang tidak ada harokatnya, tidak barisnya, dan biasanya kertas yang dipakai warnanya kuning, warnanya kuning. Tapi sekarang warnanya udah putih, udah putih banyak, sekarang udah berkembang, udah putih dan dibuat jilidnya bagus-bagus. Nah, apa namanya? Hanya kesamaannya memang tidak ada harokatnya, tidak ada barisnya. Itu kitab kuning untuk Anton. Dan ilmu-ilmu itu Pak Anton dalam ilmu kajian syariah khususnya hukum Islam itu inti ilmunya ada di kitab-kitab kuning itu. Dan kalau kita lihat yang diterjemah itu baru 0, sekian persennya. Makanya seseorang yang ingin bergelut dalam dunia syariah memang harusnya dia bisa membaca kitab kuning itu, memahami kitab kuning dengan sebaik mungkin, karena ilmunya justru di sana. Dan tidak bisa dan tidak boleh kalau kita mengambil sebuah hukum hanya melihat bersandar kepada buku atau kitab yang ditulis oleh ulama belakangan sekarang, yang misalnya apalagi terjemahan-terjemahan, dia harus kepada buku aslinya itu kitab kuning tadi. Kemudian fikih ini ada di Al-Quran atau di hadis? Bagaimana patokan menentukan Betul. fikih, kemudian fatwa? Hubungannya bagaimana? Betul. Fikih itu adalah pemahaman. Jadi bagaimana kita memahami nas Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan amal mukallaf yang sifatnya amaliyah. Jadi apa namanya? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillati at-tafsiliyah. Ini para ulama ketika mendefinisikan tentang berkaitan dengan hukum syar'i dan juga masalah fikih ini. Jadi mengetahui hukum yang berkaitan dengan amal kita, ibadah kita misalnya, jual beli, penjual beli semuanya, yang semuanya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi sumbernya tetap Al-Quran dan Sunnah. Karena ayat Al-Quran ini kan bahasa Arab. Sunnah juga bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang kaya sekali. Yang tidak bisa diartikan begitu saja. Ada ilmu tersendiri. Ya, di antaranya ilmu bahasa, lughah, ilmu usul fikih. Nah, misalnya satu kata ini bahasa Arab ini bisa adalah ada am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad. Banyak banget. Makanya termasuk tidak dibenarkan jika orang mengeluarkan hukum hanya melihat kepada tekstual dari ayat Al-Quran atau tekstual dari hadis. Ini berbahaya. Maka itu yang sering disebut dengan aliran zahiriyah yang oleh para ulama kemudian kurang diperhatikan. Zahiriyah yang nggak dianggap. Karena dia metodologinya tidak pas dan tidak tepat. Banyak dari fatwa-fatwa. Makanya kata para ulama kalau ada 4 mazhab atau ulama yang sepakat, kemudian ada zahiriyah misalnya tidak sepakat, maka ketidaksepakatan zahiriyah tidak dianggap, seolah tidak ada. Karena metodologinya tidak tepat, dia tekstual. Nah, ayat Al-Quran yang bahasa Arab tadi atau hadis yang berbahasa Arab tadi dipahami oleh para ulama dengan menggunakan apa namanya metodologi ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, termasuk namanya usul fikih, ilmu untuk mempelajari metodologi pengambilan sebuah hukum. Pemahaman oleh para ulama yang kompeten di bidangnya itu, ulama-ulama yang luar biasa tersebut, lahirlah sebuah produk namanya fikih. Misalnya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, aqimus shalah, dirikan salat. Ini kan salat banyak sekali. Ada salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada juga salat tahiyatul masjid, ada salat idul fitri, ada macam-macam. Yang kedua kata aqimu ini dirikan, perintah. Perintah ini dalam bahasa Arab bisa perintah menunjukkan wajib, sunat, makruh. Nah, maksud dari perintah ini wajib atau tidak? Salat yang dimaksud apakah salat wajib atau bukan? Nah, oleh para ulama dikaji dengan ilmunya. Kemudian lahirlah sebuah produk, ternyata sholat yang dimaksud sholat 5 waktu saja. Misalnya, berarti dan perintah tadi perintah wajib. Maka hasil kesimpulan bahwa sholat yang diwajibkan hanya 5 waktu. Yang lainnya adalah sunat. Nah, produk ini namanya fikih. Produk ini adalah fikih. Sedangkan fatwa bagian juga dari fikih. Cuma fatwa ini lebih nanti melihat kepada konteks di mana kita berada, konteks orang yang bertanya. Karena dalam kaidah fatwa ini, sebuah fatwa bisa berbeda meskipun pertanyaan sama jika lingkungan, keadaan, waktu, atau keadaan orang yang pertama berbeda.
Misalnya sebuah fatwa misalnya di Mesir misalnya mengatakan begini, atau kita ambil contoh misalnya Mesir mengatakan bahwa rokok itu haram di Mesir. Nah, tapi di Indonesia, ulama Indonesia fatwa ini yang diambil rokok ada hukumnya makruh. Kenapa? Karena di Mesir kalaupun diharamkan rokok tidak berpengaruh hal-hal yang lainnya. Karena di Mesir nggak ada tanaman tembakau, nggak ada petani tembakau. Nah di Indonesia petani tembakau masih banyak, masih luar biasa. Sehingga, nah keadaan itulah yang kemudian berpengaruh dengan sebuah fatwa. Pertanyaan sama tapi hukum berbeda. Dari fatwa itu bagian dari fikih, tapi fatwa ini nanti lebih kepada melihat kepada konteks di mana kita memberi fatwa dan siapa orang yang berfatwa juga. Misalnya ada sebuah hadis, di mana dikatakan seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya saya di siang hari, ini laki yang bertanya orang pemuda, di siang hari saya mencium istri saya, boleh enggak? Kata Rasulullah, tidak boleh. Nah, datang lagi yang kedua, sama pertanyaan, kalau saya di siang hari bulan Ramadan mencium istri saya, boleh tidak? Kata Nabi Muhammad, boleh. Kenapa? Karena yang kedua ini yang bertanya orang sudah tua. Yang pertama ini yang bertanya orang yang masih muda. Kalau Nabi Muhammad membolehkan mencium istrinya bagi yang masih muda ini, khawatir maka lebih dari itu. Bisa berbuat yang diharamkan. Sementara yang tua kalau dibolehkan mencium, namanya orang sudah tua, maka dia hanya mencium saja. Tidak akan lebih dari itu. Nah ini bagaimana sebuah hukum, sebuah fatwa, produk fatwa berbeda tergantung keadaan. Keadaan yang bertanya. Nah, keadaan juga lingkungan kita berada, tempat kita berada, waktu juga. Banyak faktor. Nah itulah sekilas tentang antara fatwa dan fikih. Namun tentu keduanya adalah sangat erat dan kaitan keduanya sangat erat sekali. Kemudian saya jadi ingat Bung Karno pernah menyebut mengenai ijtihad. Nah, di mana kira-kira posisi ijtihad dalam masyarakat sekarang ini dibandingkan hubungannya dengan fikih, kondisi dan waktu yang pantas pada waktu itu? Di mana peranan ijtihad? Betul sekali. Pertama, memang Bapak Presiden Soekarno ini, Masya Allah, orang yang sangat luar biasa. Dan di Mesir ini sangat terkenal sekali beliau. Sangat terkenal. Seolah kalau kita dari mana? Saya dari Indonesia. Pasti bilang, oh Ahmad Soekarno. Selalu begitu. Ahmad Soekarno. Selalu begitu. Di orang Mesir sangat lengket sekali dengan nama Bapak Presiden kita, Pak Ahmad Soekarno. Bahkan di Mesir ada satu jalan di daerah Aguza di samping Kairo, samping provinsi Kairo, dengan nama Jalan Ahmad Soekarno. Ahmad Soekarno. Nah ini betapa presiden kita, masya Allah, betapa harum nama beliau di masyarakat Mesir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ijtihad ini betul sekali. Ijtihad ini termasuk di antara ruh dari agama kita. Kenapa dikatakan ruh? Karena ijtihad ini adalah proses di mana istifraghul wus'i. Ya, jadi bagaimana seorang mujtahid, seseorang yang keilmuannya sudah memenuhi persyaratan ijtihad. Ya, ini beliau memaksimalkan semua ilmu yang dimilikinya untuk menggali dan menerbitkan sebuah hukum. Maka mujtahid ini adalah orang-orang yang mengeluarkan produk-produk fikih, mengeluarkan produk-produk hukum yang yang diambil semua dari Al-Quran dan Sunnah. Maka disebut ada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini mereka mujtahid. Orang-orang yang berijtihad yang luar biasa. Bahkan mereka masuk pada kategori kata para ulama mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil. Ini yang zaman sekarang nggak akan ada orang yang sampai ke derajat itu. Nggak akan ada yang sampai. Nah, jadi ijtihad itu adalah sebuah upaya, sebuah proses di mana kita mencurahkan, memaksimalkan ilmu yang kita miliki untuk merenungkan tentang satu kasus tertentu misalnya. Bagaimana kita ingin tahu hukumnya masalah ini dengan melihat kepada ayat Al-Quran, kepada sunnah, dan juga kepada dalil yang lainnya, ijma, qiyas, kemudian juga mungkin dalil yang diperdebatkan masalah musalah, sadul dzara'i, istihsan, misalnya uruf dan lain sebagainya. Jadi berkumpul dalamnya, termasuk bahasa Arab, tafsir, dikaji semuanya. Maka ini nggak bisa zaman sekarang begitu. Nah kemudian lahirlah sebuah produk hukum A misalnya, produk hukum B misalnya, setelah proses yang tadi. Nah, mudahnya misalnya hasil ijtihad
dari para ulama itu berwujud dalam mazhab fikih. Ada mazhab fikih, misalnya mazhab fikih Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, itu di antara produk ijtihad dalam masalah ibadah misalnya. Misalnya dalam mazhab Syafi'i bahwa dalam misalnya dalam niat itu disunatkan untuk ditalafuzkan, ada usalinya. Dalam wudhu misalnya mengusap rambut cukup hanya sedikit saja. Itu di antara produk ijtihad para ulama yang menghasilkan dalam bentuk fikih dalam masalah ibadah. Dalam mazhab Hanafi beda lagi. Dalam mazhab Syafi'i berbeda lagi. Di produk demikian. Makanya ijtihad ini boleh dikatakan sebagai ruh dari sebuah syariat kita. Maka kita silakan untuk beristihad untuk hal-hal yang memang saat ini baru munculnya, yang pada masa dahulu kala tidak ada misalnya. Kita perlu beristihad. Tapi tentunya istihad kita tidak sama dengan istihad para ulama dahulu. Kita harus menggunakan pendapat para ulama tadi. Gak bisa kita beristihad langsung kepada ayat Al-Quran dan Sunnah tanpa kita melihat penjelasan para ulama, para ahli tafsir. Itu berbahaya. Jadi istihad ini adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah, khususnya masalah-masalah kontemporer. Misalnya masalah yang berkaitan dengan bunga, dengan bank, perbankan, dengan asuransi, atau dengan kedokteran, dunia kedokteran. Nah, para ulama sekarang perlu juga beristihad, tapi biasanya sifatnya kelompok jama'i, bareng-bareng untuk merumuskan hukumnya ini bagaimana. Dengan patokan tetap menginduk kepada kaidah-kaidah yang telah ditentukan, ditetapkan oleh para ulama dahulu kala, kaidah-kaidah dalam beristihadnya. Kemudian pemahaman-pemahaman mereka tidak lepas dari itu. Nah, itulah yang disebut dengan berijtihad. Nah, betul Pak. Jadi ijtihad tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak, Pak. Kalau ijtihad dalam pengertian mengambil ayat hukum nggak bisa. Maka salah benar, salah betul, kesalahan fatal jika ada orang mengajak orang-orang awam untuk berijtihad. Orang-orang yang nggak punya ilmu di dalamnya berkaitan dengan ilmu ijtihad, ayo beristihad langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Oh, salah betul. Dengan slogan misalnya, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam pengertian memahami langsung Al-Quran dan Sunnah. Jangan melihat para ulama, jangan melihat kitab-kitab fikih. Nah, itu kesalahan fatal. Bagaimana orang-orang masyarakat awam akan bisa langsung memahami hukum dari Al-Quran dan Sunnah langsung tanpa melihat para ulama? Ini nggak mungkin, mustahil, tidak mungkin. Maka itu kalaupun terjadi itu berdosa. Imam Syafi'i misalnya dalam Muqaddimah kitab Ar-Risalah atau juga ulama yang lain mengatakan jika ada orang yang memang bukan ahlinya, bukan bidangnya, dia beristihad, kemudian istihadnya ternyata betul misalnya, tetap dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia telah berani-beraninya melakukan sesuatu yang bukan di bidangnya. Bukan bidangnya. Nah, jadi oleh karena itu tidak setiap orang harus istihad. Nah, jadi hanya orang-orang yang memiliki kriteria bisa beristihad, dan itu pun istihadnya pasti tidak akan pernah keluar dari kaidah-kaidah juga, melihat penjelasan para ulama dari kaidah-kaidah yang tertentukan tentang metodologi dalam ilmu ushul fikih misalnya, dalam dalam lugha, dalam penafsiran ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi tidak setiap orang harus beristihad dalam hukum syar'i khususnya. Harus orang-orang yang memang kompeten di bidang. Maka kita sebagai orang awam sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan kita beristihad langsung dari Al-Quran dan Sunnah, tapi bertanya kepada ulama. Tanyalah kepada ulama kalau kita tidak tahu. Taatlah kepada para ulama. Ya, apa yang disampaikan para ulama itu yang kita ambil. Dan alhamdulillah dalam masalah fikih misalnya kita sudah mengenal ada 4 mazhab fikih yang sudah sabit, sudah tetap. Ya, kaidahnya, metodologinya, kitabnya sudah jelas dan sudah luar biasa. Nah, demikian mohon Pak. Tapi tidak setiap orang bisa beristihad betul. Pak Ustadz, ini maaf sekali ya, waktu juga yang memisahkan kita. Kita akan sambung dalam bagian kedua, bagian ketiga, karena hal yang kita bicarakan penting sekali. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya, dan sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bertemu lagi insyaallah. Waalaikumsalam.